Pak, kali ini berbicara soal company update lah. BRI Finance tuh nilai pembiayaannya berapa Pak? Kalau boleh tahu untuk yang terbarunya. Dan yang paling mendominasi itu apa sih Pak segmennya? Kalau sekarang ini portofolio kita sekitar 9 triliun. Dari 9 triliun ini segmen konsumtifnya atau segmen konsumernya kita di 80%. Dan kemudian sisanya adalah segmen produktif. Nah, ya ini sesuai dengan aspirasi dari pemegang saham dan sesuai dengan arah transformasi dari BRI Finance yang memang kita mengarah ke segmen konsumtif. Yang sebelumnya 100% portofolionya BRI Finance itu adalah sektor produktif atau komersial. Berarti kenapa mau menyasar konsumtif banget gitu? Emang pangsanya gede gitu pasarnya Pak? Dan kenapa memang berubah gitu Pak dari produktif ke konsumtif? Karena ini sebenarnya BRI Finance sebagai bagian dari BRI Group dan sudah ditunjuk menjadi namanya Single Gateway Auto Loan untuk BRI Group gitu. Sehingga ya BRI sendiri sebagai pemilik saham dari BRI Finance itu sudah tidak masuk ke bisnis itu. Bisnis konsumer itu untuk pembiayaan kendaraan diserahkan kepada BRI Finance. Sehingga ya tadi portofolio BRI Finance diharapkan nanti 80%-nya adalah memang portofolio konsumer gitu. Consumer financing seperti itu. Nah, kalau soal pangsa pasarnya gimana tadi Pak? Yang konsumernya itu apakah masih gede banget apa tahun ini gitu Pak? Ya, kalau kita melihat dari sisi customer base-nya BRI, kita sebagai bagian dari BRI Group, saya melihat bahwa potensi customer BRI Group sendiri sangat besar. Ya, BRI sebagai bank itu punya customer hampir lebih dari 100 juta customer. Nah, itu ya pasti kebutuhan pembiayaannya untuk pembiayaan konsumernya kita bisa masuk ke sana karena kita sudah ditunjuk sebagai Single Gateway Auto Loan dari BRI Group. Kemudian ya potensi lain dari BRI Group juga masih terbuka gitu kan. Perusahaan-perusahaan anak lain di bawah BRI Group juga tentu punya customer base yang memerlukan pembiayaan konsumer. Ya. Nah tadi Pak yang soal pembiayaan konsumer itu bisa jelasin nggak sih pembiayaan kendaraan ya berarti ya Pak? Iya. Betul. Nah yang paling mendominasi pangsa pasarnya itu apa sih Pak? Kayak mungkin pembiayaan baru kah atau yang kendaraan bekas kan maksudnya gitu? Ya kalau sekarang pembiayaan konsumtif kita itu kita bagi menjadi 4 produk. Yang pertama adalah untuk pembiayaan kendaraan penumpang baru, kemudian kendaraan penumpang bekas atau used car, kemudian yang ketiga adalah KDB/PKB atau refinancing, dan yang terakhir adalah untuk kendaraan bermotor roda 2 atau motor. Gitu. Nah, jadi kita ada 4 produk ini di segmen konsumtif, dan yang sekarang ini sampai dengan tahun 2023 yang mendominasi adalah untuk pembiayaan mobil baru. Ini portofolionya lebih dari 75%, sisanya dari yang mobil bekas, kemudian KDB/PKB atau refinancing dan motor. Nah Pak, tadi kan yang paling banyak tuh pembiayaan mobil baru ya? Betul. 2023 ya? Ya. Nah, kan tahun ini kan industri sedang dilanda ya banyak inilah tantangan-tantangan ya, termasuk penjualan mobil yang turun gitu kan. Nah itu berpengaruh nggak sih Pak dengan kinerja dari BRI Finance sendiri? Ya, di tahun 2024 ini memang pertumbuhan penjualan otomotif juga turun drastis, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang baru ya. Kemudian pertumbuhan pembiayaan pun untuk kendaraan ini juga turun. Dari data-data OJK ini juga turun. Kemudian di kita ini juga ada impact-nya juga gitu. Kita juga mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan untuk pembiayaan di mobil baru, dan memang ini juga sebenarnya sudah kita antisipasi dari awal tahun. Di tahun 2024
itu kita memang coba fokuskan untuk di segmen used car, refin sama motor gitu. Artinya ya segmen new car ini ada, kita tetap pertahankan, tapi kita banyak agresif di used car, refinancing dan motor. Seperti itu. Oke, ya tadi ya maksudnya karena ada penyebabnya ya industri juga lagi turun ya. Betul. Penjualan mobil baru ya Pak. Mobil baru turun. Nah, ini ngomong-ngomong soal mobil Pak, kalau BRI Finance menyediakan pembiayaan mobil listrik nggak sih Pak, atau kendaraan listrik nggak sih Pak? Ya, kita masuk ke pembiayaan mobil listrik, motor listrik juga masuk gitu. Dan ya kalau kita lihat pertumbuhannya karena sebelumnya masih kecil gitu ya, motor listrik ini memang kita cukup agresif gitu. Pertumbuhan pembiayaannya di mobil atau kendaraan listrik ini, walaupun memang kontribusinya masih sangat kecil. Iya. Tapi di tahun pertama kita masuk ke kendaraan listrik itu ya pertumbuhannya sangat luar biasa gitu. Berarti kalau tahun ini kira-kira berapa pertumbuhannya itu daripada tahun lalu gitu Pak? Kalau tahun ini kuartal tahun ini mengalami perlambatan juga karena tadi industri juga untuk kendaraan listrik sendiri mengalami penurunan. Kalau di kuartal 1 kemarin sebenarnya hampir semua merek kendaraan itu turun. Nah, untuk merek kendaraan listrik masih naik sampai dengan kuartal 1. Tapi sampai bulan-bulan April ternyata mobil listrik pun juga mulai turun lagi. Pertumbuhannya udah mulai negatif lagi gitu. Penyebabnya kenapa tuh kalau kayak gitu? Ya mungkin kalau secara umum karena infrastruktur untuk charging stationnya sendiri kan juga ketersediaannya masih belum terlalu banyak. Kemudian juga masalah efisiensi waktu gitu. Dalam artian efisiensi waktu itu kalau kita menggunakan mobil listrik untuk jarak jauh, ketika kita kehabisan daya, maka kita memerlukan waktu paling enggak beberapa jam untuk mengisi lagi. Gitu. Beda dengan kendaraan ICE gitu kan ya. Begitu kita habis bensin, mungkin mampir ke stasiun pengisian bahan bakar cukup 5-10 menit kita udah bisa melanjutkan perjalanan lagi. Nah ini mungkin salah satu yang menjadikan pertumbuhan kendaraan listrik itu agak ya terganggu gitu. Kemudian berikutnya tentu dari sisi aftermarket-nya ini juga belum terbentuk gitu. Artinya pasar untuk mobil bekas kendaraan listrik atau kendaraan bekas yang listrik ini masih belum terbentuk gitu. Beda dengan mobil ICE gitu atau mobil bahan bakar minyak gitu yang mana udah puluhan tahun sehingga ya aftermarket-nya ini sudah terbentuk lah istilahnya ya. Betul. Ya kalau mobil listrik kan masih baru-baru lah. Betul. Dan industri masih meraba juga ya tentang ini kan Pak ke depannya. Nah, kalau prospeknya gimana Pak kalau menurut BRI Finance sendiri karena kalau saya melihat ya prospeknya sebenarnya cukup bagus gitu ya karena negara kita boleh dikatakan bukan negara kontinen yang mobilitasnya sangat jauh gitu ya, beda dengan kayak Amerika atau China gitu kan. Sebenarnya di Amerika dan China karena kontinen sehingga ya jarak tempuh kendaraan itu kan cukup jauh gitu. Sehingga kalau terjadi tadi kehabisan daya segala macam itu kan harus berhenti, harus ngecas, memerlukan waktu tempuh yang lebih panjang. Yang salah satunya menyebabkan mobil listrik di Amerika mungkin nggak terlalu berkembang gitu. Tapi kalau di Indonesia untuk kebutuhan kesehari-hari intercity atau bukan intercity ya di dalam kota intracity, saya rasa ini masih prospek gitu. Apalagi nanti dengan istilahnya setiap tempat kerja perkantoran itu disediakan fasilitas charging station. Nah ini salah satu peluang untuk kita bisa meningkatkan penjualan atau pembiayaan di kendaraan listrik seperti itu. Nah kalau misalkan itu kan tadi secara segmen-segmen ya Pak. Kalau secara total nih Pak, target tahun ini BRI Finance tuh mematok berapa sih Pak untuk total pembiayaan gitu? Total pembiayaan kita 1,9 triliun. 1,9 triliun. Ya, tahun ini pembiayaan kita. Nah kalau misalkan kuartal 1 berapa Pak?
Kuartal 1 kemarin kita sekitar 400-an 400 miliar, ya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kan masih ada angka yang harus dikejar ya, Pak. Ya. Gimana strategi BRI Finance sendiri, Pak, untuk mengejar seperti itu? Ya, ke depan tadi kan dari sisi ekonomi memang kita ada tekanan-tekanan, tantangan terutama dari sebenarnya kalau dari sisi keuangan adalah kenaikan suku bunga atau ya suku bunga yang cenderung dipertahankan pada level yang sekarang ini gitu. Atau ke depan bahkan diproyeksikan akan naik gitu kan. Nah, ketika suku bunga naik otomatis ya pendanaan kita pasti akan terimpact. Pendanaan kita pasti akan naik cost of fund-nya gitu. Nah, sehingga kita memerlukan strategi-strategi untuk gimana supaya suku bunga pembiayaan kita itu juga nggak naik. Nggak naik ya. Nah, salah satu yang kita sedang kerjakan adalah kita bersinergi dengan Indo, dengan BRI untuk bisa menyediakan fasilitas pendanaan dengan suku bunga yang kompetitif. Sehingga kita masih tetap bisa menjual pembiayaan kita dengan harga yang kompetitif. Gitu. Suku bunganya berapa, Pak, kalau sekarang? Sekarang suku bunga yang lending rate kita rata-rata masih di atas 10%. Oke. Nanti kalau kita bisa dapat dari BRI lebih murah lagi, sehingga kita bisa turunkan lending rate kita ke customer. Oke, tergantung juga ya, maksudnya dari BRI juga ya untuk memberikan berapa nih rate nih. Gitu. Iya. Nah, Pak, untuk apa namanya tadi Pak yang soal 5 tahun ke depan tuh seperti apa sih Pak? Kalau dalam bayangan Bapak nih BRI Finance sendiri. Ya, kalau saya melihat kita masih punya opportunity secara internal. Saya melihat masih ada opportunity kita untuk meningkatkan profitability kita. Ya, kayak return on asset kita masih ada peluang untuk kita tingkatkan. Kemudian peluang lainnya, opportunity lainnya adalah tadi customer base BRI, sinergi kita dengan BRI ini masih punya opportunity yang sangat besar. Gitu. Sehingga 5 tahun ke depan kalau saya melihat sih, ya saya berani compete dengan multi-finance lain dalam hal profitability gitu. Artinya ya saya nggak kalah amat lah untuk profitability-nya dibandingkan dengan multi-finance yang lain. Saya paling nggak ada di urutan keempat atau kelima dibandingkan dengan perusahaan lain. Karena sekarang ini posisi kita memang ya boleh dikatakan agak jauh di bawah gitu. Makanya 5 tahun ke depan saya targetkan saya paling nggak ada di 5 besar perusahaan multi-finance dari sisi profit. Gitu. Oke, iya. Target itu ya optimis tercapai ya Pak? Optimis, karena tadi saya melihat peluangnya masih ada. Gitu. Nah Pak, satu mungkin soal restrukturisasi COVID Pak. Nah itu untuk BRI Finance sendiri ada dampaknya nggak sih? Gitu? Sebenarnya karena portofolio kita itu banyak di consumer, mungkin dampaknya tidak terlalu kelihatan gitu ya. Karena ya yang direstrukturisasi kan biasanya segmen UMKM gitu. Karena pembiayaan kita memang 80% adalah di segmen konsumtif atau consumer financing, ya ada impact tapi nggak terlalu besar sekali gitu. Ada impact pasti adalah kenaikan CKPN kita, gitu. Tapi tidak terlalu signifikan. Gitu. Karena memang ya kemarin yang kita restrukturisasi juga portofolionya tidak terlalu besar gitu. Karena memang ya yang diwajibkan atau yang berhak untuk direstrukturisasi sebenarnya adalah di segmen produktif dan UMKM seperti itu. Tapi menaikkan NPL berarti ya Pak ya? Ya, gitu. Kalau impact langsungnya pasti adalah meningkatkan NPL dan juga CKPN-nya juga akan. Ngomong kalau NPL BRI Finance sekarang berapa tuh Pak? Kita masih di bawah 2%. Oh, di bawah 2%. NPF kita, non-performing financing kita. Masih oke lah. Iya, betul. Bagus. Iya. Untuk kedepannya nih menjaga NPL biar nggak naik, kenapa? Gimana tuh Pak? Karena kan udah banyak banget industri yang lagi goyang dan segala macam gitu Pak. Ya tentu kalau untuk menjaga kualitas dari pembiayaan, saya pakai framework 3N gitu ya. 3N. Front end, mid end, sama back end. Front end
Artinya pada saat kita mengakuisisi, memilih customer, itu kriteria customer-nya harus kita tentukan, harus kita pilah dengan baik, itu yang benar-benar sesuai dengan kriteria kita. Contohnya adalah ya kita fokuskan ke nasabah-nasabah BRI, orang-orang yang berpenghasilan tetap, karena kita mau masuk di segmen konsumer kan, gitu. Kemudian setelah kita dapat customer-nya, maka di mid-end-nya itu adalah pada saat processing atau underwriting-nya. Nah, pada saat underwriting ini ya kita harus lakukan dengan prudent, tapi juga dengan speed atau kecepatan yang kompetitif gitu. Karena salah satu value proposition dari perusahaan pembiayaan sebenarnya adalah dari sisi bagaimana kecepatan layanan untuk pembiayaan ini. Gitu. Sehingga di mid-end-nya adalah fokus kita adalah pada peningkatan capacity di underwriting kita. Kemudian back-end-nya itu adalah kalau sampai terjadi masalah, sampai terjadi di NPF atau terjadi tunggakan, inilah yang harus dikelola dengan baik gitu ya. Pengelolaannya mulai dari struktur dari aset manajemennya juga kita perbaiki, kemudian prosesnya juga kita jalankan dengan disiplin. Kemudian outcome-nya nanti harapannya adalah ya sesuai dengan KPI yang sudah ditetapkan. Iya. Berarti itu banyak juga ada 3N itu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau tahun ini mau lakukan ekspansi bisnis nggak sih Pak? Kayak gitu. Ya, kita tahun ini mau ekspansi ke customer base-nya BRI tadi gitu. Dengan bersinergi ke BRI, kita akan fokus nggarap customer base-nya BRI yang kira-kira opportunity-nya ada sekitar 130 juta, kita bisa dapat sekian persen dari 130 juta, tentunya ini udah bisa untuk mendorong pertumbuhan bisnisnya BRI Finance. Kalau misalkan yang kantor cabang Pak, katanya kan sekarang ada 22 ya? 26. 26 ya? Ya. Nah, itu mau nambah tahun ini gitu? Tahun ini kita masih belum ekspansi untuk dari sisi unit kerja, karena kita aksesnya akan kita coba menggunakan media-media digital. Jadi makanya digitalisasi bisnis proses maupun bisnis proses internal maupun bisnis proses eksternal dengan customer inilah yang sekarang sedang kita kembangkan. Karena tentu dengan transformasi digital ini bisa juga nanti kita efisiensi dari sisi overhead cost gitu kan. Karena daripada buka cabang baru, kalau fungsi cabang itu adalah untuk akses kepada customer, ya lebih baik kita akses kepada customer dengan menggunakan digital. Iya. Karena sekarang serba digital juga ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, kalau itu kan jatuhnya kalau ada perpindahan ke digital ya, otomatis untuk biaya operasional digital juga akan nambah dong Pak. Nah, itu ngambilnya dari mana tuh Pak? Ataukah disuntik dari BRI atau gimana tuh Pak? Ya, tentu kalau pengembangan digital memang butuh namanya CAPEX gitu kan, capital expenditure gitu. Nah, saat ini sih memang itu sudah masuk dalam perencanaan kita gitu. Berapa CAPEX yang akan kita alokasikan untuk mendukung inisiatif-inisiatif digital ini gitu. Ini sudah masuk ke dalam budgeting kita gitu, sehingga memang tahun ini dari sisi digitalisasi kita lakukan transformasi digital dari sisi bisnis proses baik itu internal maupun eksternal. Contohnya kita untuk eksternal bisnis proses yang terkait dengan customer, kita punya namanya My Brief yang ini sekarang kita kembangkan, kita revamping untuk supaya customer experience-nya semakin bagus. Dari sisi bisnis proses internal itu kita punya namanya Nimo yang terus kita enhance untuk bisa mempercepat proses tadi gitu. Jadi ketika ada aplikasi yang masuk, diproses segala macam sampai dengan approve, sampai dengan disburse itu nanti semuanya menggunakan Nimo. Sarana digital namanya Nimo. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan dealer dan showroom. Kita punya platform digital microsite yang akan digunakan sebagai semacam digital showroom untuk dealer maupun untuk showroom. Seperti itu. Jadi ada internal, eksternal juga ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin ini terakhir kali ya Pak ya, soal gimana sih Bapak, adakah kayak kata-kata yang benar-benar dipegang sampai saat ini gitu untuk menjalankan bisnis lah kayak gitu. Jadi kan
untuk diterapkan ke mungkin ke anak buah atau segala macam gitu. Ya kalau saya tadi aspirasi, disiplin, konsistensi. Oke. Nah, tiga kata ini yang menurut saya sangat penting ketika kita mau menjalankan pekerjaan kita, mau bekerja sehari-hari. Cukup 3 kata tadi ada. Kita harus punya aspirasi yang jelas, kita harus eksekusi dengan baik, dan kita harus konsisten dengan disiplin tadi. Disiplin tadi. Berarti ada 3 apa tuh tadi, Pak? Aspirasi, Eksekusi, komitmen. AEK, AEK. Ya.